Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Debina Syafira. Saya seorang mahasiswa Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknologi Informasi dengan prodi D4 TRPL atau disebut dengan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, pada hari ini saya akan mengangkat sebuah materi, yaitu permasalahan apa saja sih yang terjadi di laptop kita. Pasti kalian sering mengalaminya kan, tanpa sebab atau tidak tahu cara mengatasinya. Untuk itu kalian terlebih dahulu like, comment, dan subscribe di bawah ini. Semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan membahas 8 masalah yang terjadi pada laptop kita. Nah, untuk itu saya akan menyebutkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu malware. Yang kedua yaitu kapasitas RAM yang kurang. Yang ketiga yaitu file data yang hilang secara misterius, sehingga kita tidak tahu apa penyebabnya. Baik, yang keempat yaitu masalah website security certificate. Yang kelima yaitu masalah pada motherboard. Yang keenam yaitu masalah pada hard disk. Yang ketujuh yaitu sistem bekerja tetapi Windows selalu masuk pada setting most safe mode. Yang ketujuh yaitu sistem bekerja tetapi Windows selalu masuk pada setting safe mode. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tidak terjaganya keadaan hardware pada komputer. Nah, di bagian 8 ini mungkin kalian sering mengalaminya dan kalian pun tidak tahu apa penyebab yang terjadi pada laptop kita. Baik, yang pertama yaitu malware. Malware itu singkatan dari malicious software. Malware itu sendiri adalah sebuah software yang dirancang bertujuan untuk membahayakan, menyusup, ataupun merusak sebuah komputer. Malware ini definisikan sebagai kode yang berbahaya, guys. Berbahaya sekali. Nah, untuk itu software ini bisa melumpuhkan atau mengganggu operasi sebuah sistem. Memungkinkan sebuah hacker yang ada di dunia ini bisa mengambil atau mengakses ke informasi rahasia, sensitif, serta memata-matai komputer pemilik komputer itu sendiri. Nah, di sini terdapat sebuah macam-macam malware itu sendiri, yaitu pertama virus, yang kedua rogue disk, yang ketiga Trojan horse. Nah, ini adalah malware yang sangat berbahaya bagi pemilik komputer atau PC, sehingga kalau kita tidak berhati-hati dalam pemakaiannya, maka laptop kita itu bisa dihack oleh orang lain. Maka untuk itu kalian harus mengamankan komputer kalian itu sendiri. Kalian kunci atau simpan data-data itu sehingga orang lain pun tidak tahu apa yang isinya laptop kita. Baik, yang kedua yaitu kapasitas RAM yang kurang. Nah, di sini kalian pasti juga kurang paham, atau sebagian orang sih yang memahami bisa terjadinya laptop kita itu mengalami hang atau apalah, bisa disebabkan oleh kapasitas RAM yang kurang. Di sini kalian bisa melihat dari jenis dari laptop kita yang kita beli itu. Di sini RAM ini yang berfungsi untuk mengakses langsung ke seluruh data dari sebuah aplikasi. Maka RAM memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja komputer, terutama kemampuan dalam membukukan atau menjalankan aplikasi. Nah, di sini ada sebuah kasus yang terjadi di kita, mungkin sebagian orang mungkin, yaitu kita bisa diibaratkan dari kapasitas RAM dan komputer ini sebuah mall dan juga jumlah pengunjung. Mall diibaratkan sebagai RAM, sedangkan pengunjung diibaratkan sebagai data akses.
ketika sebuah mall itu kosong, maka beberapa orang dari pengunjung bisa dengan mudahnya menjalankan di dalamnya itu tersebut. Namun mall sudah mulai penuh, maka kita pasti akan mengalami kesulitan untuk menjalankannya di dalam mall tersebut. Seperti itulah gambaran kinerja dari RAM komputer itu, sehingga itu bisa membuat komputer kita itu lambat dalam melakukan aksesnya. Kalau kalian terlalu panik atau gimana laptop kalian bisa kayak begitu, kalian terlebih dahulu kalian buang semua data-data yang tidak perlu, aplikasi yang tidak perlu kalian buang, sehingga kita bisa mengosongkan RAM yang ada di komputer, sehingga kita tidak terjadi lagi akses yang melambatkan aplikasi kita itu di laptop. Kalau tidak bisa juga, kalian bisa menambah RAM untuk mengambil data yang banyak bisa. Nah, kerusakan pada laptop kita yang ketiga yaitu file data hilang atau rusak. Di sini mungkin sering sekali kalian mengalaminya di saat kita membuka laptop dan tiba-tiba file itu hilang atau rusak. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab apa yang terjadinya data kita itu hilang. Nah, di sini file yang tidak bisa hilang ini atau otomatis tidak bisa digunakan. Jika terjadinya file data kita itu hilang, kalian bisa mendownload kembali file atau data aplikasi yang akan diinstal. Kemudian kalian pastikan terlebih dahulu dengan cermat apakah proses download dilakukan dengan benar atau tidak ada file atau datanya pun rusak. Kalian itu harus melihatnya terlebih dahulu agar tidak terjadinya file kita rusak. Kalian juga harus hati-hati ketika mendownload sebuah aplikasi atau data. Kalian terlebih dahulu lihat apakah data-data itu bisa menyebabkan virus atau tidak. Kalian harus hati-hati ya teman-teman. Ini bisa menyebabkan laptop kita itu lambat atau hang atau gimana. Baik, yang selanjutnya yaitu masalah web security certificate. Nah, mungkin seringkali kita membuka website tertentu akan terjadi masalah seputar security certificate. Hal ini bisa disebabkan oleh jam komputer itu salah. Caranya yaitu kalian atur kembali jam di komputer itu sehingga menunjuk waktu yang tepat. Hal ini sering bisa menyembuhkan masalah security certificate saat browsing ke website-website tertentu. Mungkin kalian bisa jadi sering kali di browser kalian itu kayak ada antivirus atau virus. Mungkin itu salah satu penyebabnya komputer kita itu sering terjadi kayak begitu ya teman-teman. Kalian itu harus sering membersihkan sampah-sampah yang ada di komputer setelah kita memakainya agar tidak terjadinya lambatnya komputer atau terjadinya hang atau apalah di komputer kita. Baik, ya selanjutnya itu masalah pada motherboard. Masalah motherboard itu mungkin sering terjadi setelah dihidupkan atau tidak ada tampilan di monitor kita. Lampu editor atau LED di panel depan menyala. Lampu yang ada di bagian bulatan atasnya itu tidak menyala. Lampu indikator LED pada monitor berkedip-kedip. Kipas power supply atau kipas prosesor itu berputar. Tidak ada suara pep speakernya. Untuk solusinya jika terjadinya masalah pada motherboard, yaitu langkah pertama, kalian lepas sebuah kabel power supply yang terhubung ke listrik, kabel data ke monitor, kabel ke mouse, sebuah kabel yang terhubung pada CPU, kemudian lepas sebuah sekrup pada penutup casing. Dalam keadaan casing itu kalian lepas sebuah komponen-komponen yang ada pada CPU itu. Komponen-komponennya seperti kabel tegangan dari power supply,
yang terkumpul pada motherboard, hard disk, probably, dan hati-hati dalam pengerjaannya, jangan terburu-buru ya. Itu bisa menyebabkan alat-alat pada komponen laptop atau komputer kita itu bisa rusak. Baik, yang selanjutnya yaitu pada masalah hard disk. Mungkin kalian dari beberapa teman-teman mungkin terjadi masalah pada hard disk di laptop kita atau di CPU. Mungkin terjadinya pada saat CPU dinyalakan, kemudian melakukan proses post setelah proses tidak berlanjut, dan diam beberapa saat tidak langsung melakukan atau masuknya ke operasi sistem. Kemudian di layar monitor ada pesan hard disk error, hard disk failure. Setelah itu muncul sebuah proses atau pesan, yaitu press F1 to continue. Setelah itu kalian tekan F1, tidak masuk operating system dan muncul pesan operating system not found. Solusinya itu kalian periksa terlebih dahulu kabel pegangan tersebut. Jika tidak bisa terjadinya kabel pegangan tersebut, kalian bisa servis laptop kalian itu dengan ahlinya ya teman-teman, jika kalian tidak bisa melakukan perbaikannya gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu masalah BIOS. Nah, masalah BIOS ini terjadi pada update pada BIOS. Ketika mengupdate, Anda pasti keliru memilih versi BIOS. PC kita itu tidak bisa berjalan. Bahkan kita tidak dapat memasukkan BIOS tersebut. Nah, solusinya yang kita bisa lakukan yaitu biasanya update tidak dapat dibatalkan. Update itu tidak bisa dibatalkan. Hanya sejenis motherboard tertentu yang memiliki backup BIOS dan BIOS pada chipnya. Baik, yang terakhir yaitu sistem bekerjanya normal, tetapi Windows selalu masuk pada setting safe mode. Penyebabnya terjadi driver atau ERP pada PC. Kemungkinan yang lainnya yaitu aplikasi software yang saling berduplikat. Solusinya bisa kita lakukan yaitu kalian lepaskan semua card, tambahkan yang tidak digunakan. Solusinya yang kita bisa diambil yaitu kalian semua lepaskan sebuah card tambahan yang tidak digunakan kecuali menyalakan sistem PC. Kalian buang semua driver yang tidak diperlukan. Lalu setelah itu semua driver yang dibuang itu dibersihkan, restart PC Anda. Curigai aplikasi software bila semua cara Anda tempuh tetap masih. Untuk itu saya pun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini, dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga video yang saya kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika kalian masih ada kesalahan pada laptop kita, kalian terlebih dahulu kalian coba dulu cari apa masalah komputer kita yang rusak itu. Jika tidak bisa kalian memperbaikinya sendiri, kalian bisa bawa ke ahlinya komputer. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.